Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita diberi kenikmatan, kesehatan serta kelapan waktu sehingga pemaparan materi kali ini dapat berjalan dengan lancar. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Muhammad Sayuti, ST.MSc, ING IPM, selaku dosen pengampu mata kuliah proses produksi. Baiklah, kami dari kelompok 4, kelas A2, jurusan Teknik Industri yang beranggotakan saya Hernawan Ramadan dengan NIM 2201300065 dan rekan saya Naya Rizky Utami dengan NIM 2201300779 dan rekan saya Dwiyana Anggraini dengan NIM 2201300080. Baiklah, materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang welding. Welding atau pengelasan adalah salah satu teknik penyambungan logam dengan cara mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi, dengan tekanan atau tanpa tekanan, dan dengan logam atau tanpa logam tambahan, dan menghasilkan sambungan yang kontinu. Lingkungan teknik pengelasan dalam konstruksi sangat luas, meliputi perkapalan, jembatan, rangka baja, baja tekanan, pipa pesat, pipa saluran, dan sebagainya. Pengelasan bukan tujuan utama dari konstruksi, tetapi sarana untuk mencapaikan pembuatan yang lebih baik. Karena itu, rancangan dan cara pengelasan harus memperhatikan dan memperlihatkan kesesuaian antara sifat-sifat las dengan kegunaan konstruksi tersebut. Selanjutnya ada macam-macam welding. Welding terbagi dua. Yang pertama itu adalah fusion welding dan solid state welding. Yang pertama itu adalah fusion welding. Fusion welding merupakan proses pengelasan dengan menggunakan panas untuk meleburkan kedua permukaan logam yang akan disambungkan. Metode fusion welding antara lain yang pertama yaitu adalah pengelasan bujur listrik atau electric arc welding. Kedua adalah pengelasan gas atau gas welding. Ketiga adalah pengelasan resisten atau resistensi welding. Yang keempat adalah pengelasan tungku atau fumage welding. Selanjutnya adalah solid state welding. Solid state welding merupakan pengelasan di mana penyambungan diperoleh dari penerapan tekanan pada benda kerja atau kombinasi antara penerapan panas dan tekanan pada benda kerja. Adapun metode-metode solid state welding yang pertama itu adalah friction stir welding, yang kedua ada explosion welding, yang ketiga ada diffusion bonding, dan keempat adalah ultrasonic welding. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang SMAW. SMAW atau Sheltered Metal Arc Welding atau les busur logam terlindung adalah suatu proses pengelasan busur listrik di mana energi panas untuk pengelasan dibangkitkan oleh busur listrik yang terbentuk antara elektroda logam yang terbungkus dan benda kerja. Proses terjadinya pengelasan ini karena adanya kontak antara ujung elektroda dan material dasar sehingga terjadi hubungan pendek. Saat terjadi hubungan pendek tersebut, antara tukang las atau welder harus menarik elektroda sehingga terbentuk busur listrik, yaitu lompatan ion yang menimbulkan panas. Panas akan mencairkan elektroda dan material dasar sehingga cairan elektroda dan cairan material dasar akan menyatu membentuk logam lasan. Dasarnya arus listrik untuk pengelasan bergantung pada ukuran diameter dan macam-macam elektroda las. Kata Sheltered Metal Arc Welding atau SMAW merujuk pada proses penyambungan dua buah logam atau penambahan logam pada permukaan logam yang ada. Masing-masing kata dalam SMAW memiliki makna. Sheltered maksudnya penyambung untuk menghilangkan udara di sekitar lasan agar terbentuk dari efek-efek yang menurunkan kualitas lasan. Selanjutnya yaitu prinsip operasi las SMAW. Prinsip operasi las SMAW menggunakan rangkaian listrik untuk menghasilkan busur pengelasan dengan cara mengubah daya listrik menjadi energi panas. Panas yang dibangkitkan oleh busur sangat kuat dan sangat berkonsentrasi sehingga segera melelehkan bagian benda kerja dan ujung elektroda. Juru las menjaga panjang busur dengan cara mengatur jarak atau gap antara elektroda dan kolom lasan pada benda kerja secara konsisten. Ketika busur dihilangkan, cairan menyatu dan membeku menjadi padatan, terbentuk logam yang kontinu.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi ketiga tentang sambungan les. Ada 5 tipe dasar sambungan les. Yang pertama butt join, sambungan tumpul. Yang kedua lap join, sambungan tumpang. Yang ketiga T-join, sambungan T. Yang keempat edge join, sambungan sisi. Dan yang terakhir corner join, sambungan sudut. Seperti pada gambar di samping. Butt join atau sambungan tumpul merupakan sambungan yang dibentuk dengan cara menyatukan ujung pada kedua bagian. Pada sambungan las butt join, kedua bagian objek yang ingin dilas diletakkan pada bidang yang sama dan saling berdampingan. Yang kedua, lap join, sambungan tumpang, adalah sambungan yang terdiri dari dua benda kerja atau objek las yang saling bertumpukan. Pengaplikasian sambungan ini biasanya cenderung untuk objek berbentuk plat tipis seperti bodi kereta. Yang ketiga, T-join, sambungan T, adalah jenis sambungan yang berbentuk menyerupai huruf T. Tipe sambungan ini banyak sekali diaplikasikan untuk konstruksi atap, konveyor, dan beberapa jenis konstruksi lainnya. Yang keempat, edge join atau sambungan sisi. Edge join diaplikasikan dengan cara menggabungkan dua objek atau benda las yang dibentuk secara paralel. Kedua bagian tersebut juga dapat dibuat sejajar atau memiliki flanking edge. Dan yang terakhir, corner join atau sambungan sudut, yang dibentuk dari dua benda kerja atau objek dengan cara lasnya membentuk sudut berbentuk huruf L. Selanjutnya, kampuh pengelasan. Kampuh las merupakan bagian dari logam induk yang akan diisi oleh logam las. Kampuh las awalnya adalah berupa kabungan las yang kemudian diisi dengan logam las. Sambungan las dengan menggunakan alur kampuh dikategorikan ke dalam sambungan las tumpul. Tujuan penggunaan kampuh las adalah untuk tempat pengisi bahan lasan, juga dapat memperkokoh desain sambungan logam. Kampuh las berperan penting dalam memperbaiki desain maupun sifat dari sambungan pada proses pengelasan. Penyetelan kuat arus pengelasan juga akan mempengaruhi hasil lasan. Jenis-jenis kampuh. Kampuh 1, kampuh I, kampuh U, kampuh V, kampuh X, kampuh K, dan kampuh J, seperti pada gambar di samping. There's a stranger in my bed. There's a pounding in my head. Glitter all over the room. Pink flamingos in the pool. I smell like a minibar. DJ's passed out in the yard. Bobby's on the barbecue. This a hickey or a bruise. Pictures of last night ended up online. I'm screwed. Oh well.
Setiap hal kecil yang kamu tambahkan dalam kehidupan akan membuka pengalaman baru. Seperti menambahkan kelezatan Bel Cube yang creamy. Terbuat dari keju asli, sumber protein dan tinggi kalsium memberikan energi positif. Buka Bel Cube, dukung tumbuh cerianya. The Laughing Cow. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Can't live without me, you wanna, but you can't. Nah. Think it's funny, but honey, can't run the show on your own. I can feel my body shake, there's only so much I can take. I'll show you how a real queen behaves. No damsel in distress, don't need to save me. Once I Baiklah, dari video yang kami paparkan, bisa kita lihat sama-sama bahwasanya pada proses pengelasan tersebut, mereka menggunakan metode SMAW, atau yang bisa kita bilang pengelasan listrik. Dan dalam metode tersebut, mereka menggunakan beberapa teknik pengelasan, yaitu tipe dasar sambungan butt joint atau sambungan tumpul, T-joint atau sambungan T, dan corner joint atau sambungan sudut. Dan memakai jenis kampu yang digunakan itu kampu I, kampu V, dan kampu K. Baiklah, sekian pemaparan dari materi kami. Kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.